Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mahbubi. Saya akan mereview judul buku Uroboro Seholil Banggalan, yang mana buku ini kumpulan puisi yang ditulis oleh Ryan Julian. Saya akan membacakan kata pengantarnya. Kepada Madura, tetapi sekarang merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Dan buku ini kumpulan puisi yang mempenuhi yang banyak dengan metafora di dalamnya. Begitu. Saya akan menjelaskan metafora apa saja di dalamnya, akan mereview begitu. Membacakan puisi yang pertama yang berkaitan dengan keseluruhan dari isi novelnya, isi bukunya, puisi totem. Puisi totem di sini memiliki kedalaman makna yang terkait dengan spiritual, warisan leluhur, dan hubungan manusia dengan alam. Berikut di sini ya, berikut tafsirannya dalam puisi ini. Yang pertama yaitu airmu yang suci, tanpa kembang atau kemenyan di sepanjang dua musim yang silih berganti. Tafsiran dari puisi yang barusan saya baca yaitu menunjukkan adanya permohonan atau doa kepada kekuatan yang lebih tinggi, dikuatkan dengan adanya kata perahu kami dengan semburan airmu. Mungkin roh leluhur atau entitas spiritual yang dianggap suci dan bersemayam di laut. Makna perahu kami bisa melambangkan perjalanan hidup, keluarga, atau komunitas. Semburan airmu yang suci adalah metafora untuk berkat perlindungan atau pembersih spiritual. Dan bait yang selanjutnya yaitu kembang kemenyan. Dalam kembang kemenyan ini saya menafsirkan mengindikasikan sebuah kesederhanaan atau ketulusan dalam beribadah atau kehormatan leluhur. Kembang dan kemenyan sering digunakan dalam ritual tradisional. Ketiadaannya biasa berarti bahwa penghormatan ini dilakukan tanpa perantara ritual yang rumit, melainkan melalui kesadaran atau siklus alam. Yaitu siklus alam dua musim yang silih berganti begitu. Mungkin dahulu engkau Pitarah mengajarkan kami bagaimana jalan menjadi sakti. Kata engkau di sini kemungkinan merujuk pada sosok leluhur yang dihormati. Pitarah adalah petuah atau ajaran. Baris ini menyiratkan bahwa leluhur memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan spiritual. Jalan spiritual maksudnya jalan menjadi sakti. Jalan menjadi sakti di sini yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Kata sakti di sini tidak harus berarti kekuatan fisik kekuatan apa tetapi lebih kepada kekuatan spiritual atau kebijaksanaan batin begitu. Tetapi kami telah lupa sebab kitab silsilah kami dikikis rayap dan waktu. Jadi tafsiran di sini mengungkapkan adanya keterputusan dengan masa lalu dari warisan leluhur. Kitab di sini ada kata kitab silsilah kami dikikis oleh rayap dan waktu, melambangkan kitab silsilah melambangkan catatan sejarah keluarga dan tradisi. Dikikis rayap dan waktu. Dikikis rayap dan waktu itu menurut saya metafora
yang merujuk pada metafora kuat untuk hilangnya ingatan dan pengetahuan tentang akar budaya akibat perubahan zaman. Garis nasab kami terpatah abad berlalu. Semakin menegaskan hilangnya jejak leluhur dan identitas yang terhubung dengan masa lalu. Selanjutnya di sini, kakek nan bersirip, lindungilah kami dari topan, ombak ganas, muslihat para mambang. Kakek nan bersirip itu adalah metafora yang unik dan kuat untuk sosok leluhur yang diasosiasikan dengan makhluk laut. Mungkin sebagai perlindungan atau sebagai penguasa lautan. Topan, di sini ada kata topan ombak ganas. Topan melambangkan kesulitan, bahaya atau tantangan hidup yang mengancam. Ada permohonan perlindungan kepada lindungan leluhur, begitu. Tafsiran ombak ganas dan muslihat para mambang di sini yaitu kepercayaan dulu itu yang dikatakan dengan makhluk halus. Kepercayaan dulu ya, maksud makhluk halus ancaman dan godaan duniawi. Terus upeti di atas piring nasi. Di atas piring nasi anak-anak kami itu senantiasa mengancam metafora yang kompleks. Upeti itu bisa diartikan sebagai persembahan atau penghormatan. Piring nasi di sini yaitu piring nasi anak-anak kami itu menunjukkan lambang kehidupan sehari-hari. Anak-anak itu kan generasi penerus atau bahkan kerentanan gitu. Senantiasa mengancam. Kata senantiasa mengancam itu merujuk pada tantangan dalam membesarkan anak-anak dan mempertahankan nilai-nilai di tengah gempuran zaman. Terus selanjutnya kata kami berlindung dari kutukanmu lantaran keserakahan jala kami menelan bayi-bayi ikan yang belum mengenal asal lautan. Jadi maksud dari tafsiran dari novel ini, kumpulan puisi ini yaitu kesulitannya dalam mendidik generasi-generasi selanjutnya, begitu. Dan dalam puisi ini yang berjudul Totem itu menggunakan metafora yang sangat banyak dan seperti kata air, musim, ombak, ikan, samudra. Ini kan di bawahnya ada kata samudra, begitu. Penggunaan kata metafora yang kuat dalam puisi ini, semisal dalam kata air, musim, ikan, samudra, itu menciptakan spiritual dan menghubungkan manusia dengan lingkungan serta warisan budaya. Puisi ini mengajak untuk merenungkan agar identitas hubungan dengan leluhur dan rasa tanggung jawab dengan alam. Dalam buku ini, kenapa saya membacakan dari judul dari puisi yang pertama? Karena dalam puisi yang berjudul Totem ini, menurut saya itu menunjukkan dari isi dari keseluruhan yang merujuk dari keseluruhan puisi yang ada di dalamnya, begitu. Karena pada intinya buku ini itu membahas tentang bagaimana insan sekarang itu mencintai leluhurnya serta bagaimana cara kita untuk melestarikan leluhur dan alam, begitu. Dan selanjutnya saya itu akan mereview menyimpulkan dari keseluruhan buku ini.
setelah saya membaca buku ini, yaitu apa yang saya dapat peroleh dari Uroboro Seholil Bangkalan, judul buku ini, yaitu maksud Pak Royan, pengarang, itu menulis buku ini, yaitu menafsirkan warisan Sehona Holil. Menurut saya sendiri begitu. Buku Uroboro Seholil Bangkalan, kita harus menganalisa dari judulnya. Uroboro yang mana kata Uroboro ini, yaitu saya menuju kepada berkaitan dengan puisi yang pertama, yaitu dengan judul Totem, serta pemahaman bahwa buku ini berkaitan dengan Seholil Bangkalan dan interpretasi sang pengarang. Kemungkinan buku ini yaitu ada beberapa poin yang saya rumuskan di sini. Yang pertama yaitu penegasan siklus. Kata kehidupan dan kematian. Uroboro, mungkin buku ini sangat besar mengeksplorasi tema siklus yang abadi, seperti kelahiran, kematian, dan pembaruan dalam berbagai aspek kehidupan, baik spiritual, baik kebudayaan maupun alam. Poin yang kedua yaitu penghargaan dan refleksi atau warisan leluhur. Buku ini, kumpulan puisi ini kemungkinan bertujuan untuk menghidupkan kembali dan merefleksikan ajaran, pemikiran, atau pengaruh Sehona Holil Bangkalan dalam konteks kekinian. Puisi-puisinya bisa jadi merupakan upaya untuk menghubungkan generasi sekarang dengan akar-akar spiritual dan kultur mereka. Yang poin ketiga yaitu eksplorasi identitas dan kultural Madura. Dengan latar belakang Sehona Holil Bangkalan, tokoh sentral dari Madura, buku ini kemungkinan juga menyentuh tema-tema identitas lokal, sejarah, legenda, dan kearifan tradisional Madura. Selanjutnya, poin yang selanjutnya yaitu dalam buku ini berisi tentang kritik sosial dan spiritual, yang mana isi buku ini dari beberapa puisi itu tersirat dalam puisi yang pertama yang berjudul Totem, karena buku ini mengenai keserakahan, mungkin mengandung kritik terhadap kondisi sosial, spiritual, atau hubungan manusia, alam, yang ada di masa sekarang begitu. Poin selanjutnya yaitu mencari makna dan kebijaksanaan. Dalam buku ini, kumpulan puisi ini, melalui lensa pemikiran Sehona Holil Bangkalan itu, buku ini menjadi perjalanan spiritual dalam mencari makna hidup. Bagaimana kita untuk menjadi bijaksana, pemahaman yang lebih luas, seperti pemahaman tentang eksistensi, cara menghadapi dunia yang sekarang. Selanjutnya, poin di sini yaitu jembatan antara masa lalu dan masa kini. Mungkin pengarang Bapak Royan itu menjembatani kesenjangan antara warisan masa lalu Sehona Holil dengan relevasinya bagi pembaca seperti saya, modern, melalui bahasa puisi yang kontemporer. Kemungkinan Bapak Royan Julian, dengan mempertimbangkan hal-hal
di atas mungkin Pak Bapak pengarang itu merumuskan apa Uroboro menciptakan buku ini Uroboro Seholil Bangkalan begitu. Selanjutnya ini poin yang selanjutnya yaitu melestarikan dan menginterpretasikan warisan Sehona Holil begitu. Kemungkinan ya maksud utamanya untuk memperkenalkan kembali atau menafsirkan ulang pemikiran dan pengaruh Sehona Holil Bangkalan kepada generasi yang lebih muda melalui medium puisi. Selanjutnya di sini ada selanjutnya ya menghubungkan pembaca dengan alur spiritual dan kultural. Mungkin pengarang itu mengajak pembaca ya seperti saya itu merenungkan kembali akar spiritual dan kultural mereka, khususnya yang terkait dengan nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan lokal yang pernah diwakili oleh Sehona Holil Bangkalan. Jadi puisi ini memberikan perspektif baru tentang isu kontemporer melalui lensa pemikiran Seholil. Jadi puisi-puisi dalam buku ini memungkinkan menawarkan perspektif yang unik dan mendalami tentang isu-isu sosial. Mendalami tentang isu-isu sosial, spiritual atau lingkungan yang relevan saat ini. Terus buku ini ya sangat menciptakan karya sastra yang bermakna dan reflektif. Jadi pengarang ini bertujuan untuk menciptakan buku ini tidak hanya mengandung bahasa yang indah secara estetika, tetapi juga mampu mengunggah pemikiran dan emosi pembaca serta mendorong refleksi tentang kehidupan dan nilai-nilai sosial. Dan juga buku ini ya menjabatani tradisi dan modernitas. Mungkin pengarang ya menjabatani antara tradisi, memaknai puisi ini menjabati antara tradisi dan modernitas, antara kearifan masa lalu dengan kearifan masa sekarang yang tetap relevan dan juga dapat memberikan panduan di tengah kompleksitas zaman sekarang begitu. Jadi dapat saya simpulkan ya pengarang ini memberikan interpretasi berdasarkan informasi yang tersedia dan analisis terhadap puisi yang pertama yang berjudul Totem tadi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang diperlukan membaca yang komprehensif, akan tetapi perlu ya untuk ya kesimpulan dan maksud pengarang ini mengarang buku ini, kumpulan puisi ini ya kemungkinan ya untuk interpretasi berdasarkan informasi yang tersedia dan analisis terhadap puisi pertama yaitu yang berjudul Totem tadi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Tapi kita perlu untuk membaca keseluruhan buku ini dan juga kita dapat menelaah kritik sastra terkait buku ini. Namun rumusan yang diberikan di atas mungkin juga mendekati tujuan dan pesan yang ingin disampaikan melalui buku Uroboro Seholil Bangkalan begitu. Mungkin ini ya yang saya dapat sampaikan begitu. Saya akan membacakan yang terakhir ini. Lalu sungai itu
Sungai itu kekasihku bangkit menjadi zebu bertanduk badar yang berenang dari arus ketuban ke hilir berkabung panjang, dan di kaki-kaki doa ia bersimpuh dengan lenguh yang hanya dipahami sang duka. Ibu, di keheningan rahimmu aku pulang sebagai hewan jantan yang terluka. Ini Uroboro Sewalil Banggala ini bukan hanya penulisan ulang, melainkan remitikalisasi melalui tafsir melingkar paurikor atas kultur sejarah serta legenda Madura. Jadi buku ini sangat direkomendasikan lah untuk saya dibaca dan juga dipahami, karena buku ini itu mengandung penuh dengan metafora yang indah dan perlu pemahaman yang lebih, yang perlu dipahami lagi dari bahasanya yang sangat estetika, penuh dengan majas ya. Karena buku ini banyak ya tentang kultur sejarah Madura yang diwakili oleh Syekh Nawahlil Bangkalan. Mungkin kita hanya mengetahui dari ceritanya beliau Syekh Nawahlil Bangkalan sekilas. Dengan memahami dari isi puisi ini, kita dapat memahami dan menciptakan rasa cipta kepada Madura gitu, ke Madura. Mungkin itu saja, terima kasih.